Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Ramadhani dan teman saya Marliana Berusindiri. Saya Dita Ramadhani. Saya Aprilia Catur Anggunwinanda. Sebelumnya kami akan membuat video tentang pembelajaran PPKN di SD. Yang pertama ada Kurikulum pembelajaran PPKN. Yang kedua ada prinsip dan strategi PPKN di SD. Yang ketiga ada media pembelajaran. Dan yang keempat ada sumber belajar. Selamat menyaksikan. Dadah. Halo semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kurikulum PPKN di sekolah dasar, yang dimana kurikulum PPKN di sekolah dasar adalah seperangkat rencana atau peraturan mengenai tujuan, isi materi, serta metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kurikulum Indonesia sudah berganti berkali-kali, sejak tahun 1945 hingga kurikulum merdeka saat ini. Adapun tujuan utama kurikulum pembelajaran PPKN adalah untuk membentuk karakter siswa menjadi warga negara yang cerdas, cermat, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, landasan kurikulum PPKN berlandaskan filosofis Pancasila sebagai dasar negara yang dimana 5 sila Pancasila menjadi sumber nilai pendidikan. Sila pertama, ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan. Sila keempat, demokrasi. Dan sila kelima, keadilan sosial. Adapun di mana tujuannya menanamkan nilai Pancasila, memperkuat rasa kebangsaan, memahami hak dan kewajiban warga negara, membentuk karakter, jujur, toleransi, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya, struktur kurikulum PPKN terdiri dari tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar dalam kurikulum merdeka. PPKN berubah menjadi pendidikan Pancasila dan didukung oleh proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Adapun komponen kurikulum PPKN ada 4 komponen utama. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang dimana tujuannya bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku menanamkan nasionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, materi pembelajaran, di mana materinya ada nilai Pancasila, norma masyarakat, hak dan kewajiban, keberagaman budaya, persatuan disusun bertahap sesuai perkembangan siswa di sekolah dasar. Yang ketiga, pembelajaran diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah atau PJBL, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis pengalaman, dan yang keempat, penilaian atau evaluasi, yang dimana penilaian dan evaluasi ada 3 aspek, yaitu ada aspek pengetahuan, sikap, keterampilan. Contohnya itu seperti penilaian sikap, jujur, disiplin, menghargai orang lain. Serta selanjutnya, implementasi PPKN di sekolah dasar. Implementasi adalah pendidikan nasional merupakan proses penerapan nilai moral dan kewarganegaraan dalam pembelajaran SD, yang dimana masa SD merupakan masa pembentukan kepribadian serta sangatlah penting. Yang kedua, ada implementasi nilai dalam pembelajaran. Tidak hanya diajarkan secara terpisah, tetapi diintegrasikan dalam semua kegiatan. Contohnya, kerja kelompok, yang dimana dapat melatih toleransi, kerjasama, menghargai pendapat. Yang ketiga, peran guru, di mana guru sebagai pembimbing sekaligus teladan, yang dimana guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman, serta menggunakan metode yang aktif seperti diskusi, refleksi, serta tugas kelompok. Dan yang keempat, ada tujuan implementasi, yang dimana tujuannya yaitu membentuk karakter positif, bertanggung jawab, harmonis dalam masyarakat, serta membekali siswa menjadi warga negara yang baik di masa depan. Nah, kurikulum PPKN bukan hanya mengajarkan teori kewarganegaraan, tetapi membentuk karakter,
moral, dan rasa cinta tanah air pada peserta didik sejak usia dini. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan strategi pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Yang pertama itu ada pengertian pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Pembelajaran PPKN di sekolah dasar berfungsi sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik. Melalui pembelajaran ini, siswa dikenalkan pada nilai demonstrasi, kebebasan berpendapat, musyawarah, serta penghargaan terhadap perbedaan. PPKN tidak hanya mengajarkan teori kewarganegaraan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga siswa dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran PPKN sekolah dasar. Yang pertama itu ada berorientasi pada nilai pembelajaran PPKN, menanamkan nilai Pancasila, demonstrasi, HAM, dan norma-norma sosial sebagai pedoman perilaku siswa. Yang kedua, ada keterkaitan pengetahuan, sikap, dan tindakan siswa tidak hanya memahami materi, tapi juga menunjukkan sikap yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kontekstual, yaitu materi pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman dan kehidupan nyata siswa agar lebih mudah dipahami. Yang keempat ada partisipasif, di mana siswa dilibatkan secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan kegiatan kelompok. Yang kelima ada demonstrasi. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dan menghargai pendapat orang lain. Yang keenam ada keseimbangan teori pada praktik. Selain mempelajari teori, siswa juga mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh ada berkelanjutan penanaman nilai kewarganegaraan. Dilakukan secara terus-menerus agar menjadi karakter siswa. Yang kedelapan ada keteladanan. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kesembilan ada multikultural, di mana siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan ras. Yang kesepuluh ada pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Yang ke-11 ada keterpaduan materi PPKN dalam hubungan dengan mata pelajaran lain di kehidupan sehari-hari. Yang ke-12 ada pendidikan karakter PPKN berperan dalam membentuk karakter seperti disiplin, jujur, kerja keras, dan bertanggung jawab. Yang ke-13 ada partisipasi, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung atau learning by doing, serta musyawarah dan diskusi kelompok. Yang ke-14 ada respect teacher, di mana guru harus peka terhadap kondisi kelas yang mampu menciptakan pembelajaran yang menarik serta tidak membosankan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran PPKN di SD. Yang pertama ada strategi deduktif, di mana pembelajaran dimulai dari konsep umum, kemudian dijelaskan ke contoh yang lebih khusus. Yang kedua ada strategi induktif, pembelajaran dimulai dari contoh-contoh khusus, kemudian siswa menarik kesimpulan umum. Yang ketiga ada strategi ekspoitorik, di mana guru menjelaskan materi secara langsung kepada siswa. Yang keempat ada strategi heuristik, di mana siswa didorong untuk menemukan dan memahami materi sendiri dengan bimbingan guru. Yang kelima ada team teacher think, di mana pembelajaran dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keenam ada strategi tatap muka pembelajaran, di mana berlangsung secara langsung antara guru dan siswa di kelas. Yang ketujuh ada strategi memulai media, di mana materi disampaikan menggunakan media pembelajaran seperti video, gambar, atau teknologi lain. Yang kedelapan ada strategi inquiry, di mana siswa mencari dan menemukan jawaban sendiri melalui proses berpikir, kritis, dan analisis. Yang kesembilan ada problem based learning atau PBL, di mana pembelajaran menggunakan masalah nyata sebagai sasaran melatih kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah. Yang ke-10 ada strategi peningkatan kemampuan berpikir, di mana pembelajaran ini berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui analisis pengalaman yang nyata.
Yang ke-11 ada strategi kooperatif, di mana siswa belajar dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Halo semua, di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana yang membantu proses penyampaian informasi, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan menarik. Media pembelajaran memiliki 3 karakteristik utama, yaitu fiksatif, yang dapat merekam dan menyimpan informasi, manipulatif, yang dapat mengubah penyajian materi agar lebih mudah dipahami, dan distributif, yang memungkinkan informasi disebarkan kepada banyak siswa. Selanjutnya, tujuan media pembelajaran adalah membantu memperjelas materi, meningkatkan motivasi belajar, serta membuat pembelajaran lebih efektif. Media pembelajaran juga memiliki fungsi untuk menarik perhatian siswa, membangkitkan minat belajar, membantu pemahaman materi, dan memudahkan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jenis media pembelajaran PPKN di sekolah dasar meliputi media visual seperti gambar dan komik, media audiovisual seperti video dan film pendek, media digital interaktif seperti Kahoot dan Quizizz, serta media kinestetik seperti bermain peran, simulasi, demonstrasi, dan permainan. Oleh karena itu, guru perlu kreatif dan dalam memilih dan mengembangkan media agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman belajar. Sumber belajar tidak hanya berupa buku, tetapi juga dapat berupa guru, lingkungan, media, pengalaman langsung, serta berbagai sumber informasi lainnya. Selanjutnya, sumber belajar memiliki banyak manfaat, yaitu memberikan pengalaman belajar yang nyata, memperluas wawasan siswa, menyediakan informasi yang akurat, meningkatkan motivasi belajar, serta membantu siswa berpikir lebih kritis dan kreatif. Fungsi sumber belajar adalah membantu memperkuat proses pembelajaran, meningkatkan efektivitas belajar, memberikan kesempatan belajar yang lebih mandiri, memudahkan pemahaman materi, serta memperluas akses informasi bagi siswa. Kemudian ada jenis-jenis sumber belajar meliputi pesan manusia, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Contohnya adalah materi pelajaran, guru, buku, media pembelajaran, metode mengajar, serta lingkungan sekolah dan masyarakat. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4. Terima kasih sudah menonton. Dadah!